Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang NDVI. Apa itu NDVI? NDVI adalah Normalis Different Vegetation Index, merupakan suatu indeks untuk menentukan tingkat kerapatan vegetasi, tingkat kesehatan vegetasi di suatu lahan dengan menggunakan citra satelit. NDVI juga dapat menentukan tingkat kehijauan suatu vegetasi dan juga bisa melihat biomasa, ya, kandungan biomasa dari sebuah vegetasi tersebut. Nah, secara teori, NDVI ini nilainya nanti berkisaran antara -1 hingga +1. Berikut analogi fungsi NDVI untuk mendeteksi tingkat kesehatan sebuah vegetasi. Ini sebelah kiri saya adalah vegetasi yang hijau atau sehat, ya. Sebelah kanan saya vegetasi yang tidak sehat. Nah, pada vegetasi yang sehat, dia kan memiliki klorofil, sehingga dia paling banyak memantulkan inframerah dekat, NIR. Inframerah dekat banyak dipantulkan. Inframerah dekat ini untuk gelombang hijau itu dipantulkan lebih banyak. Nah, sedangkan untuk biru dan merah itu dia banyak menyerap. Ya, yang hijau ini banyak menyerap gelombang atau cahaya merah dan biru ini banyak diserap oleh klorofilnya. Sehingga inilah yang menyebabkan kita melihat tumbuhan atau pohon itu daunnya hijau, karena memang dia paling banyak memantulkan gelombang warna hijau atau near infrared, ya, atau inframerah dekat. Nah, sehingga di sini dianalogikan 0,50 itu adalah yang dipantulkan, 0,8 yang untuk gelombang merah itu yang diserap, ya. Jadi yang diserap itu sekitar, kalau 8% berarti 82% diserap oleh klorofil ini. Nah, kemudian sebelah kanan saya itu analogi tumbuhan yang sakit, ya. Sehingga dia klorofilnya sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, maka dia paling banyak itu memantulkan hijau sedikit, hanya 40% dipantulkannya. Sedangkan warna merah juga diserapnya hanya 70%. Sehingga ya terlihat agak warna kuning dan seterusnya gitu. Nah, maka dari sinilah formula untuk NDVI itu seperti ini. Rumus NDVI adalah NIR dikurangi rate. Tadi kan ini NIR, ini rate, ya. Kemudian dibagi NIR di plus rate. Nah, nanti bagaimana aplikasinya? NIR itu band berapa, rate itu band berapa pada lensa 7, kita lihat di tabel ini. Di sini kan NIR itu adalah band 4. Sedangkan rate itu merah itu band 3, ya. Sehingga turunlah rumus ini menjadi NDVI adalah band 4. Karena kan rumusnya NIR dulu, ya. Band 4 dikurangi band 3, kemudian dibagi band 4 plus band 3. Nah, dari sinilah nanti setelah dihitung, setelah kita masukkan formulasi ini, nanti akan ketemu indeks untuk kerapatannya seperti apa, atau kehijauannya, ya. Misalnya untuk kelas 1 dengan nilai -1 sampai kurang dari -0,03 itu berarti tidak bervegetasi. Sampai kalau 1 berarti kehijauannya tinggi. Baik, untuk lebih memahami, kita akan langsung praktek dengan menggunakan citra lensa 7 yang sudah kita lakukan koreksi atmosfer. Baik, langkah pertama untuk melakukan analisis Normalis Different Vegetation Index atau NDVI. Seperti biasa kita buka quantum GIS kita seperti ini, ya, dengan posisi blank. Kemudian kita persiapkan citra yang akan kita olah. Dalam hal ini adalah citra lensa 7 yang sudah dilakukan koreksi radiometrik atau atmosferik, ya. Nah, band yang kita sediakan adalah seperti mengacu pada rumus untuk NDVI, adalah band 4 dan band 3 untuk lensa 7, ya. Band 4 itu adalah NIR, kemudian band 3 adalah rate, ya. Oke, kita buka untuk bandnya. Seperti biasa untuk membukanya, klik open data, kemudian kita arahkan ke raster. Dari raster kita klik arahkan ke citra lensa 7 yang sudah dilakukan koreksi atmosferik atau radiometrik. Kemudian band yang kita gunakan seperti tadi, band 2, ya. Band 2, kita pilih add. Oke, band 2.
Maaf, saya cek dulu. Maaf, ada kesalahan. Ini band 3 ya. Saya delete dulu, kita ulangi. Ini kita pilih raster, kemudian kita pilih band 3. Band 3, kemudian pilih add. Nah, kemudian pilih lagi band 4 ya. Satu lagi band 4. Band 4, kita open, add. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan formulanya. Formula untuk NDVI itu kan band 4 kurangi band 3 dibagi band 4 plus band 3. Oke, cara memasukkannya adalah klik raster, kemudian pilih raster kalkulat. Nah, di sini kita input formulanya di sini ya. Caranya adalah formulanya itu kan dalam kurung band 4 min band 3. Berarti buka kurung, klik 2 kali band 4, sini pilih minus, kemudian pilih band 3, tutup kurung, kemudian bagi, kemudian buka kurung. Nah, kemudian pilih band 4 lagi, kan? Ini kalau yang di bawah ini beda, plus gitu, plus band 3. Oke, kita pastikan dulu dengan formulanya band 4 min band 3, band 4 plus band 3. Ini band 4 min band 3, kemudian ini band 4 plus band 3. Nah, selanjutnya output layer ini kita perlu pilih simpannya di mana. Kemudian saya akan simpan di sini ya. Kalau saya udah membuat, kebetulan udah membuat satu folder khusus untuk latihan indeks ini di sini. Dan saya akan input di sini NDVI. Oke, sudah NDVI. Nah, pilih save. Kemudian sudah oke. Ini semua default saja semuanya. Untuk koordinat sistem juga mengikuti dengan koordinat citra ini. Kemudian kita pilih oke. Oke. Oke, ini adalah hasil NDVI-nya. Yang di bawah kita bisa remove saja untuk band 4 dan band 3. Kita akan selanjutnya akan lakukan cropping dengan menggunakan batas administrasi atau area of interest yang kita sudah tentukan ya. Ini hasil NDVI. Oke, nilai NDVI itu dari min 1 sampai 1 juga. Dimana semakin tinggi nilai ini, maka kerapatan dari vegetasi tersebut semakin tinggi atau tingkat kehijauannya semakin tinggi. Baik, langkah selanjutnya kita akan cropping dengan batas administrasi. Nah, caranya adalah klik open data, kemudian ini arahkan ke vektor, kemudian selanjutnya ini sudah ini ya, kita pilih SHP kita atau area of interest kita. Kebetulan saya losarang, pilih open, kemudian pilih add. Nah, nanti dia akan muncul di sini ya, muncul di sini. Nah, tahap berikutnya adalah kita cropping dengan menggunakan batas area ini. Nah, caranya mungkin sudah pada tahu. Caranya adalah klik raster, kemudian dari raster pilih extraction. Nah, dari extraction pilih clip raster by mask layer. Nah, di sini kita akan input inputnya adalah NDVI, kemudian input layer adalah NDVI, kemudian untuk mask layernya losarang ya. Kemudian kita perlu tentukan penyimpanannya di mana. Saya simpan di tempat yang sama. Saya di sini dengan nama NDVI juga. Kemudian NDVI, maaf, ini oke, saya simpan di penginderaan jauh, kemudian penginderaan jauh, latihan indeks, karena ada NDVI ini, kita kasih tanda yang berbeda, 1 gitu ya. Kemudian kita pilih save,
kemudian kita pilih run. Oke, jika sudah selesai, nah oke, sudah selesai. Ini sudah selesai ini, jadi kita tinggal hapus yang di bawahnya. Yang di bawah kita hapus atau kita remove. Kita akan melakukan simbologi pada zona yang kita sudah tentukan saja. Ini kan Kecamatan Losarang. Nah, untuk mengetahui supaya lebih jelas untuk melihat tingkat kehijauan dari kawasan ini atau tingkat kerapatan vegetasinya, kita perlu melakukan simbologi warna. Nah, caranya klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, dari properties kita pilih simbologi ya. Simbologi. Kemudian kita pilih render type-nya, kita tentukan ke arah single band pseudo color. Nah, di sini kita coba biarkan seperti ini ya, menjadi 5 kelompokan dan kita pilih OK. Nah, ini semakin biru itu warna biru itu menunjukkan daerah ini kerapatan vegetasinya tinggi atau kehijauannya tinggi. Nah, ini kan mangrove, dia banyak tumbuhan sehingga dia lebih biru warnanya. Dan ini kita bisa sesuaikan dengan karakteristik di sini ya, di indikator ini. Ini kan nilai NDVI misalnya 0,25 sampai kurang dari 0,35 itu berarti kehijauannya sedang. Misalnya ini kan 0,44, berarti yang hijau ini kehijauannya sedang. Nah, sedangkan yang berwarna biru 0,35 sampai 1, berarti kan ini biru ini masuk 0,35 sampai 1. Itu kategori tingkat kehijauan tinggi gitu kan. Oke. Baik, jadi ini adalah hasil NDVI atau Normalist Different Vegetation Index. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.